sosial, politik, mata akademik, jernih dan jelas perlu untuk masyarakat. Visip Undip Channel, stay tuned, keep on watching. Yeah. One minute insight, kontribusi Visip untuk kemajuan dunia pengetahuan. Halo, pernahkah teman-teman bertanya mengapa perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia itu dirancang dan dikendalikan agar efektif? Jawabannya adalah kita mulai yuk dari bagaimana rencana pembangunan ini berasal. Jawabannya adalah bermula dari isu strategis yang tentunya berbasis kondisi masing-masing daerah. Dari isu strategis, kita merancang yang disebut sebagai visi dan misi daerah. Kemudian, visi misi daerah akan diturunkan lagi kepada tujuan dan juga sasaran dari kebijakan yang ada di daerah. Tentunya sasaran ini diwujudkan dalam sebuah indikator yang disebut sebagai indikator utama pembangunan, atau ada juga yang disebut sebagai indikator kinerja utama. Indikator ini merujuk pada urusan yang dilakukan oleh daerah berbasis kewenangan, ada menjadi kewenangan pusat, menjadi kewenangan provinsi maupun kota kabupaten. Contohnya adalah salah satu indikator di urusan kesehatan yang merupakan urusan wajib dasar. Indikator tersebut adalah angka prevalensi stunting. Pengen tahu nih bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara indikator ini diwujudkan dalam sebuah kebijakan yang tentunya efektif untuk menekan angka stunting di Indonesia. Kita ketemu bersama saya, Amni Rahman, di Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Sampai ketemu. One minute insight, kontribusi Visip untuk kemajuan dunia pengetahuan. Kata pakar Visip Undip, inspiratif, informatif, inovatif. Para pemirsa, jumpa lagi bersama saya Satria Jimawan, masih dalam salah satu program siaran Visip Undip Channel, yaitu Kata Pakar Visip Undip. Sebuah program yang menghadirkan diskusi mendalam bersama para pakar Visip Undip, membahas fenomena-fenomena terkini dalam perspektif ilmu sosial. Untuk edisi kali ini, kita hadirkan tamu istimewa, seorang pakar di bidang collaborative governance atau tata kelola kolaboratif, yaitu Profesor Dr. Hardy Warsono, MT. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Bagaimana, Prof? Alhamdulillah sehat, lebih santai, lebih banyak waktu untuk olahraga. Alhamdulillah. Profesor Dr. Hardy Warsono, MT merupakan guru besar bidang administrasi publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Beliau juga merupakan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada periode 2019 sampai 2024. Pada edisi kali ini kita akan membahas salah satu tema menarik, yaitu tata kelola kolaboratif dalam arah reformasi birokrasi Indonesia Emas 2045. Nah ini Prof, mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan tata kelola kolaboratif dan dalam arah reformasi birokrasi. Itu gambaran umumnya seperti apa, Prof? Iya, terima kasih Mas Haji ya. Jadi begini, kita baru saja menyelesaikan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional tahap 1 yang berlaku mulai tahun 2010 sampai 2025. Dan sekarang sedang dalam penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi tahap 2 yang akan diberlakukan pada tahun 2026 sampai 2045. Jadi pada Grand Design Reformasi Birokrasi tahap 2 ini, Indonesia memproyeksikan dirinya menjadi negara dengan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045. Hal itu beriringan dengan usia 100 tahun kemerdekaannya. Namun tidak serta-merta itu bisa terwujud. Untuk mencapainya diperlukan reformasi birokrasi yang efektif, efisien,
berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Jadi ada dua visi yang dijaga, yaitu visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkualitas, serta visi Grand Design Reformasi Nasional tahap 2 sendiri, yaitu terwujudnya birokrasi kompetitif berkelas dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 tadi. Jadi untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045, dibutuhkan pendekatan tata kelola yang lebih inklusif dan juga kolaboratif. Begitu. Ya, berarti ini ya Bro, apa misal kata kunci dari mencapai Indonesia Emas itu, tadi Prof. Hadi menyampaikan tata kolaboratif yang inklusif dan berkelanjutan gitu. Iya, ya. Nah itu menjadi itu apa itu menjadi ciri khas, karakteristik utama, atau secara umum mungkin para pemirsa perlu mengetahui apa itu secara definitif ya tata kelola kolaboratif itu. Iya, baiklah kita akan mulai dari pengertian. Tata kelola kolaboratif adalah proses birokrasi di mana berbagai pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, kemudian sektor swasta, masyarakat, dan juga akademisi, bekerja sama dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah-masalah publik. Jadi kuncinya adalah menjembatani kesenjangan antara tata kelola birokratis ya, yang cenderung kaku ke pendekatan partisipatif. Ya, jadi di sini ya Prof ya, masyarakat, pemerintah, swasta itu berkolaborasi di dalam melakukan tata kelola secara kolaboratif. Itu menjadi ciri utama ya Prof. Iya, dalam pengambilan keputusan ya terutama. Ya. Terus mereka biasanya di dalam apa saja Prof? Misalnya karakteristik utama komunikasi mereka itu apakah dalam bidang partisipasi pembangunan, kebijakan, atau seperti apa interaksi ketiga ini Prof? Jadi dalam catatan saya secara teoritis kita menemukan ada sekitar 6 karakteristik utama dari tata kelola kolaboratif ini. Yang pertama adalah partisipasi multi pemangku kepentingan. Itu tadi sudah saya sebutkan. Lalu kemudian yang kedua adalah adanya dialog terbuka dan transparan. Ya. Yang ketiga adalah konsensus sebagai tujuan utamanya. Jadi bukan hanya semacam formalitas, tetapi memang konsensus itu menjadi tujuan utama. Yang keempat adalah dukungan institusional untuk berkolaborasi. Lalu berikutnya adalah prosesnya dinamis dan fleksibel, jadi tidak kaku, ya, tidak kaku sesuai dengan juklak juknis, ya, tetapi mengalir mengikuti perkembangan. Dan yang terakhir adalah adanya akuntabilitas dan legitimasi. Ya. Jadi 6 ini kemudian ini ya Prof menjadi karakteristik utama di dalam tata kelola kolaboratif. Berarti ini nanti ya, para pemirsa mungkin perlu tahu bahwa di sini ada kemudian model-model, kemudian merepresentasikan bagaimana tata kelola kolaboratif itu dijalankan. Mungkin perlu dijelaskan kepada para pemirsa, Prof. Jadi ya, model seperti apa yang kemudian ada di dalam tata kelola. Baik, sebelum saya bicarakan model, jadi tahap ini kebetulan saya sedang menyusun beberapa buku. Jadi buku yang sudah saya buat antara lain adalah Collaborative Government dalam penanganan bencana, kemudian yang kedua ironi otonomi dalam kerjasama daerah, lalu yang baru saja terbit adalah teori administrasi dan isu kontemporer. Yang saat ini dalam tahap editing adalah paradigma administrasi publik dan masa depannya, serta nah ini yang terakhir ini yang banyak isinya model-model adalah collaborative governance, konsep maupun praktek. Nah, dalam draft buku terakhir saya itu tadi saya menemukan paling tidak ada 4 ahli yang mengemukakan, tetapi yang paling populer adalah yang dari Ansel and Guest tahun 2008. Intinya adalah adanya menekankan pada pembangunan kepercayaan, dialog tatap muka,
dan kemudian kepemimpinan yang memfasilitasi dari kolaborasi itu. Sementara yang lain-lainnya nanti bisa dibaca di buku saya tentang kolaborasi governance itu. Masih rahasia. Ya, baik, Prof. Hardy, para pemirsa, tadi Prof. Hardy sudah menjelaskan beberapa poin penting tata kelola kolaboratif di dalam melakukan tata kelola pemerintahan kita. Karena sekarang eranya mungkin era ini ya, menyongsong era banyak, Prof. Ada Gen Z, ada digitalisasi, jadi kita tidak bisa lagi memahami atau mengelola sebuah negara pemerintahan dengan tanpa adanya partisipasi, tadi ya, proses dinamis fleksibel, akuntabilitas, legitimasi dan sebagainya. Tadi Prof. Hardy juga menyampaikan ini sih ada beberapa riset yang kemudian menggambarkan model-model tersebut. Tadi ada Ansel Gas, Thomson Berry dan sebagainya. Tadi Prof. Hardy mengatakan silakan para pemirsa membeli buku beliau ya, sebentar lagi terbit ya Prof. ya. Dan kemudian bisa dibaca model-model tadi dan bagaimana pengembangannya. Tantangan. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita di segmen kedua setelah beberapa informasi menarik berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Apa-Apakah Visi Publik. Kata-Pakar Visi Publik, inspiratif, informatif, inovatif. Para pemirsa, masih bersama saya di program Kata-Pakar Visi Publik. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen kedua kali ini. Kita akan membahas mengenai beberapa hal, mengenai tantangan dan peran kepemimpinan dari tata kelola korporatif. Masih bersama Prof. Hardy. Ya. Jadi tadi kita sudah membahas ya Prof, tentang model-model dan definisi utama dari tata kelola korporatif. Ya. Lalu ini kemudian tantangannya apa Prof? Kemudian untuk menjalankan tata kelola korporatif. Iya, jadi birokrasi Indonesia itu kan sebenarnya tidak lahir sekarang ya, artinya memiliki sejarah panjang mulai sejak zaman kerajaan, kemudian zaman kolonial, zaman Orde Lama, Orde Baru, dan kemudian memasuki masa reformasi. Jadi ada tantangan utama di dalam tata kelola kolaboratif yang semula memang tidak kolaboratif. Ya. Jadi yang pertama adalah ketidakseimbangan kekuasaan. Jadi kalau kita menoleh ke sejarah, pada zaman kerajaan, birokrasi kita itu adalah birokrasi yang melayani kepentingan raja dan keluarganya. Lalu kemudian pada zaman kolonial, birokrasi kita dibangun untuk melayani kebutuhan kepentingan pemerintah kolonial. Kemudian pada zaman Orde Lama dan Orde Baru itu birokrasi kita tuh bersikap seolah-olah akan mengatasi semuanya dari negara. Ya, artinya semuanya akan diurus negara. Oleh karenanya pada saat itu program studi kita itu namanya administrasi negara. Lalu kemudian berkembanglah pengertian bahwa kesejahteraan masyarakat itu tidak cukup dikelola oleh negara, tetapi juga oleh publik, ya, sehingga kemudian kita bergeser menjadi administrasi publik. Jadi yang pertama adalah ketidakseimbangan kekuasaan dari pelaku kolaboratif, yaitu pemerintah dominan dibandingkan dengan masyarakat, dengan swasta dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian kita akan menggeser secara teoritis birokrasi kita yang regulatif, prosedural yang luar biasa, hierarki dan kontrol ketat itu kepada birokrasi yang lebih fleksibel, ya, yang responsif, yang merespon tuntutan publik yang semakin demanding. Kemudian yang kedua adalah hambatan budaya dan bahasa, ya, tantangan komunikasi di dalam pengaturan multikultur. Artinya birokrasi Indonesia itu menghadapi multikultur mulai dari Aceh sampai Papua yang memiliki budaya termasuk birokrasinya itu yang berbeda-beda. Nah, itu merupakan tantangan yang kesekian. Lalu kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah perlawanan terhadap perubahan. Jadi banyak kita yang suka pada status quo, ya, menghadapi resistensi politik terhadap pendekatan kolaboratif yang baru. Itu paling tidak. Ya.
4 tadi, Prof ya, tadi tantangan dari keseimbangan kekuasaan, konflik dan ketidakpercayaan sejarah, hambatan budaya dan bahasa, termasuk perlawanan terhadap perubahan. Jadi kan berarti ada tantangan-tantangan sifatnya personal maupun organisasional, Prof. Jadi membutuhkan kepemimpinan ya, dan kemudian modal sosial apa yang iya. perlu dilakukan untuk kemudian tata kelola kooperatif ini tantangannya bisa diatasi gitu. Iya. Kira-kira kemudian apa peran pentingnya kepemimpinan itu? Iya. Dari aspek kepemimpinan ini pentingnya dikembangkan kepemimpinan yang fasilitatif ya, di mana pemimpin itu memandu dan memediasi proses kolaboratif, bukan mengambil keputusan otoritatif sendiri ya. Itu dari kepemimpinan. Selebihnya kemudian kita mengandalkan pada modal sosial. Nah, ini fasilitatif pemimpinan memandu mediasi. Kemudian kira-kira modal sosial apa yang dibutuhkan oleh pemimpin begitu, Prof, untuk kemudian semakin kolaboratif? Kan kebetulan baru saja pemilu ya, Prof ya. Jadi mungkin bisa untuk para pemirsa yang jadi ada dua tadi ya. Yang pertama adalah kepemimpinan fasilitatif dan yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial itu sesuatu yang sudah berkembang, yang sudah dimiliki di masyarakat. Jadi kalau kita menengok ke definisinya adalah modal sosial itu jaringan, norma, dan juga kepercayaan yang memungkinkan untuk melakukan kerjasama untuk kemanfaatan bersama. Baik. Jadi bagaimana menciptakan, membangun modal sosial yang kuat, meningkatkan kolaborasi dan menghasilkan sebuah hasil yang lebih sukses. Berarti pemimpinan dan modal sosial ini kemudian kan perlu terkoneksi satu sama lain gitu ya, Prof ya. Kemudian di dalamnya perlu ada nilai-nilai. Nah, kira-kira nilai-nilai apa nih, Prof? Mungkin perlu demokratisasi atau legitimasi atas kepemimpinan dan modal sosial ini. Kalau demokrasi itu aspek yang berbeda, tetapi modal sosial yang dimiliki masyarakat sejak dulu di Indonesia itu terutama adalah gotong royong yang semakin hari semakin terkikis ya. Saya kira itu salah satu modal sosial yang diperlukan di dalam kolaboratif, terutama itu. Ya, gotong royong sosial ini biasanya muncul di momen-momen tertentu gitu, Prof, seperti 17-an dan sebagainya. Ya, itu baru muncul ketika akan ada peringatan 17, selebihnya kemudian hilang. Iya. Baik, tapi kemudian kapan kemudian mungkin pertanyaan lebih lanjut adalah legitimasi apa, Prof, yang kemudian perlu dilakukan di tata kelola kolaboratif ini, Prof? Iya, jadi kembali lagi tadi yang sebelumnya adalah demokrasi ya, pentingnya demokrasi dan kemudian legitimasi. Jadi untuk menjamin bahwa partisipasi itu bermakna dan tidak hanya bersifat simbolis, di mana suara yang terpinggirkan benar-benar diberi pengaruh, itu contohnya misalnya begini, ketika pilkada kemarin, partisipasi politik masyarakat begitu bagus ya, artinya trennya semakin baik ya, tetapi itu hanya sebatas pada pemberian suara. Ya, namun demikian kemudian setelah terpilih masyarakat seperti lepas, tidak mau tahu lagi program apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, sehingga RPJMN-nya menjadi nirpartisipasi. Ya. Nah kemudian yang legitimasi itu yang diperlukan adalah legitimasi hukum, legitimasi prosedur harus benar, lalu legitimasi substantif. Ya. Ya, berarti itu ya, Prof ya. Perlu lagi keberlanjutan secara sosial gitu, untuk kemudian demokrasi dan legitimasi dalam tata kolaboratif ini jalan. Gitu. Ya. Begitu para pemirsa untuk dalam segmen ini, kita lanjutkan diskusi kita di segmen 3 setelah beberapa informasi menarik berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Pakar Fisik Undip. Kata Pakar Fisik Undip, inspiratif, informatif, inovatif. Para pemirsa, masih bersama saya Satria Eksmawan di program Kata Pakar Fisik Undip. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Prof. Herdi Warsono di segmen ketiga. Kali ini
kita akan membahas mengenai studi kasus dan aplikasi praktis di dalam tata kelola kolaboratif. Ya Prof, itu tadi sudah membahas ya, kita sudah membahas mengenai beberapa definisi dan ciri khas gitu ya, dan beberapa legitimasi demokrasi dan sebagainya. Lalu kemudian pada prakteknya nih Prof, di aplikasi praktisnya di studi kasusnya itu bagaimana Prof tata kolaboratif ini? Iya, terima kasih Mas Haji. Jadi memang di dalam prakteknya itu bisa kita lihat paling dekat ini dari contoh-contoh bagaimana karya mahasiswa mulai skripsi, tesis, disertasi, lalu kemudian juga praktek kebirokrasian kita ya selama ini yang kita cermati ya. Jadi contoh dalam penerapan nyata dari kolaboratif governance ini seperti misalnya pada masa-masa kemarin itu sangat mengemuka public private partnership atau PPP. Intinya adalah kemitraan publik dan swasta serta masyarakat dalam tata kelola. Lalu kemudian perlunya platform multi pemangku kepentingan di dalam pengambilan keputusan. Itu juga contoh-contoh di dalam kolaboratif governance, terutama di dalam perencanaan pembangunan, baik itu di Musrenbang maupun Musrennas. Lalu kemudian intinya adalah perlu mengedepankan pembangunan jaringan, norma, dan kepercayaan yang itu modal sosial yang dimiliki masyarakat untuk mensukseskan berlangsungnya kolaboratif governance di dalam birokrasi kita. Jadi bagaimana menciptakan membangun modal sosial untuk meningkatkan kolaborasi. Contoh-contoh lain adalah misalnya di bidang kesehatan, penanganan stunting yang kolaboratif bukan dominasi dari dinas kesehatan semata, tetapi juga ada pihak swasta, pihak masyarakat, dan juga aktivis pemerhati lingkungan di masyarakat. Lalu misalnya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat itu juga banyak mengemukakan kolaborasi di sana. Kemudian contoh yang lebih real lagi adalah pembangunan kota IKN. Di sana tentu saja swasta luar biasa andilnya, kemudian tidak meminggirkan masyarakat sekitar yang sudah ada di sana sebelumnya, dan kemudian juga mitra-mitra dari negara-negara yang lain. Lalu kita tetap menekankan pada pendapat Ansel and Guest itu, intinya adalah membangun kepercayaan, trust building. Lalu kemudian dialog tatap muka itu disebutkan face-to-face dialogue. Lalu kepemimpinan yang fasilitatif untuk kolaborasi itu tetap kita pentingkan. Jadi banyak contoh kasus yang bisa ditemukan di masyarakat. Ya. Dari itu bagi 1-2 praktek daerah gitu Bro, yang pengalaman telitinya Prof Hardy bisa jadi take points mungkin untuk para pemirsa gitu ya Prof. Tata kolaboratif gimana mungkin yang berhasil dan mungkin yang belum berhasil. Iya. Jadi memang saya kasih contoh kerjasama daerah ya. Jadi kerjasama daerah itu sebenarnya ragamnya ada 3. Yang pertama adalah kerjasama antar daerah. Kemudian kerjasama dengan pihak ketiga swasta dan kerjasama dengan luar negeri. Jadi ketiga jenis kerjasama menurut undang-undang itu mementingkan kolaborasi. Artinya begini, pada masa lalu Kabupaten A dan Kabupaten B ketika membangun sebuah infrastruktur itu bisa iuran lalu kemudian dikelola oleh manajemen regional. Namun demikian pada masa sekarang nampaknya itu tidak memungkinkan. Artinya pertanggungjawaban keuangan itu sebatas wilayah administratif. Nah itu juga kemudian agak sedikit menghambat kolaborasi. Nah artinya kemudian sebenarnya diperlukan sebuah mekanisme penyesuaian terhadap kasus-kasus tertentu ketika ingin mengembangkan birokrasi yang kolaboratif. Ya. Begitu, jadi memang kemudian tata kolaboratif kerjasama antar daerah itu tidak boleh ekosektoral, betul. Gitu, ya. Baik secara struktural maupun isu, Bro. Iya.
Mungkin kayak dan jangan lupa diikuti oleh sebuah regulasi yang mendukung untuk pelaksanaan itu, ya. Tanpa ada pengembangan regulasi yang bisa diterapkan, maka kemudian itu tidak menjadi sebuah aksi, tetapi hanya sebagai mandat perundangan. Contohnya misalnya kerjasama yang bersifat wajib, artinya yang kegiatan di sebuah kabupaten yang memiliki implikasi ke kabupaten yang lain, kalau tidak dilakukan, itu kan bersifat wajib mestinya, itu bisa diambil alih oleh tingkat provinsi. Namun demikian, regulasinya tidak memungkinkan untuk ambil alih itu. Artinya kan itu hanya amanat, tetapi tidak diikuti oleh sebuah pengaturan yang baik. Ya, ini poin penting nih Prof untuk para pemirsa ya. Jadi tata kolaboratif tanpa regulasi memang tadi kemudian tidak tahu tugas pokok fungsi ya kalau dalam bahasa administrasi publik, termasuk kewenangan daerahnya. Sehingga nanti karena masuk ke ranah lebih politik lagi ya, kalau sedang pikiran pembangunan itu, kebijakan manajemen publik, kemudian berpikir tentang yang bukan wilayahnya, yang bukan wilayah kemudian menjadi dicawi-cawi selain gitu. Jadi saya pikir itu. Terima kasih Profesor. Ada penekanan ya belum kita. Silakan Prof. Mungkin ada pemikiran akhir rekomendasi. Jadi sebagai penutup ini untuk mengembangkan atau membangun kolaborasi dalam tata kelola kolaboratif ini memang perlu penekanan, yaitu yang penting adalah kepemimpinan yang kuat dan adaptif. Lalu kemudian mengembangkan integrasi modal sosial di dalam model tata kelola. Lalu kemudian terus belajar praktek tata kelola kolaboratif diperlukan. Kemudian ajakan lebih masif untuk para pengelola publik untuk mengadopsi metode kolaboratif. Intinya adalah marilah kita bergeser dari labelian type birokrasi ke arah yang lebih kolaboratif. Demikian, terima kasih. Luar biasa, Profesor Dr. Hadi Warso. Terima kasih, Prof. Baik, demikian para pemirsa akhir diskusi kita pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ketemu lagi di program Kata Pakar Visum Undi selanjutnya, tentunya bersama pakar-pakar dengan tema-tema yang menarik lainnya. Cukup dari saya. Sehat dan sukses selalu. Saya Satya Haji Mawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pakar Visip Undip, inspirativ, informativ, inovatif. 1 minute insight, kontribusi Visip untuk kemajuan dunia pengetahuan. Baru saja kita kembali dikejutkan oleh fenomena munculnya akun komunitas fantasi sedarah. Akun Facebook ini sudah punya 30.000 lebih followers loh. Wow banget ya. Tapi mungkin sekarang sudah mulai berubah namanya karena dikecam oleh banyak pihak. Ya gimana nggak dikecam ya? Akun komunitas ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, yaitu kepada keluarga sedarah. Bisa anak, bisa ibu, bisa ayah, bisa adik atau kakak kandung. Gimana? Udah mulai ngeri kan ya? Kenapa itu bisa muncul? Kita bisa bahas dengan perspektif ilmu komunikasi. Teman-teman, teknologi pada dasarnya diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Tapi teknologi adalah alat. Manusialah yang menjadikannya positif atau negatif. Termasuk juga internet dan media sosial. Merujuk pada pernyataan Mark Zuckerberg, internet dan media sosial seharusnya menjadi alat yang bisa membuat penggunanya punya kekuatan baru. Namanya the fifth estate alias pilar kelima dari demokrasi. Pendek kata harusnya bisa memberdayakan. Tapi akun fantasi sedarah ini membuktikan bahwa ada persepsi yang salah untuk menggunakan media sosial itu sendiri. Juga ada persepsi yang salah tentang bagaimana kebebasan berekspresi, bersuara, dan kebebasan orientasi seksual dilakukan. Nah, akun fantasi sedarah juga muncul karena ada fitur anonimitas yang menjadi kekhasan dalam media sosial.
Jangan salah, anonimitas juga bisa baik karena dia melindungi orang-orang yang ingin berdiskusi atau berinteraksi pada isu-isu yang kontroversial. Tapi dalam kasus ini, anonimitas justru disalahgunakan. Iya, orang-orang ini merasa bebas ngomong apa saja, bebas mempengaruhi orang lain gitu ya, memprovokasi orang lain juga untuk melakukan tindakan-tindakan kriminalitas yang sama. Jadi anonimitas di sini lagi-lagi digunakan untuk hal yang negatif. Sayangnya, kalau kita melihat respon pemerintah hari ini, sepertinya belum ada tindakan yang cepat gitu ya. Belum ada respon cepat terhadap penyalahgunaan akun komunitas ini gitu. Saya juga melihat adanya kegagapan pemerintah untuk punya mitigasi pada krisis-krisis penyalahgunaan media sosial. Nah, tingginya followers di akun Fantasi Sedarah justru menunjukkan adanya orang-orang ya yang menormalisasi orientasi seksual seperti ini dan bahkan mungkin merayakannya diam-diam. Lalu kita harus apa dong ya? Nggak mungkin dong kita nungguin pemerintah aja. Sebagai pengguna media sosial juga, kita bisa mengibaratkan ruang internet ini adalah rumah kita bersama. Seperti halnya rumah, kalau ada yang merusak, kalau ada yang buang sampah sembarangan misalnya sederhananya, maka kita yang bertanggung jawab juga untuk menjaga rumah ini tetap sehat gitu ya, tetap bikin orang lain semua nyaman, bikin orang lain berdaya semua gitu. Jadi kalau ada yang kayak gitu, ya kita bisa lakukan yang pertama, nggak boleh abai. Jangan sekali-kali abai kalau ada orang-orang yang menyalahgunakan ruang bersama kita. Gimana caranya? Gampang, lapor ke platform atau lapor ke pihak yang berwenang. Screenshot dan laporkan gitu ya. Yang kedua, kita harus memperkuat literasi digital kita supaya kita tahu sebenarnya gimana sih cara menggunakan internet dan media sosial dengan baik dan benar, dan lebih penting lagi nggak melanggar undang-undang. Yang ketiga nih ya, kayaknya sekarang kita harus berorientasi pada penggunaan internet untuk menyebarkan konten-konten yang positif. Jangan konten-konten yang negatif bisa seenaknya membanjiri ruang digital kita. Maka ini adalah tanggung jawab kita bersama. Yuk kita gunakan internet untuk memberdayakan kita. Ingat, knowledge is power, do it wisely. Salam komunikasi. One minute insight, kontribusi VCP untuk kemajuan dunia pengetahuan. Karya mahasiswa VCP Undip, presentasi prestasi kontribusi dalam karya nyata. Ada yang mau presentasi? Selamat pagi semuanya, kenalkan saya Diki. Jadi saya mau presentasi mengenai terima kasih.
aplikasi Visip Undip. Langkah menuju masa depan gemilang. Karya mahasiswa Visip Undip, presentasi prestasi kontribusi dalam karya nyata. Visip Undip, presentasi prestasi kontribusi dalam karya nyata. One minute insight, kontribusi Visip untuk kemajuan dunia pengetahuan. Oke, kita berjumpa lagi di One Minute Insight Visip Undip Channel. Hari ini bersama saya, Palupi Anggraheni, dosen di Departemen Hubungan Internasional Visip Undip. Kita akan membicarakan beberapa hal yang cukup menarik khalayak ramai terkait bagaimana kejahatan perang terjadi di dunia global ini, terutama di kawasan Asia, Afrika, dan beberapa daerah di Asia Selatan. Yang cukup menjadi perhatian masyarakat, terutama di khalayak ramai, kita mengetahui walaupun Perang Dunia sudah selesai, beberapa konflik, utamanya pada dekade 2000-an, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kejahatan dan perang sipil. Ketika tidak ada perang yang antar negara, tetapi peningkatan permasalahan yang terjadi di dunia massa cukup tinggi. Salah satunya adalah pemahaman bahwa perang tidak hanya dilaksanakan di level nasional dan bilateral, tetapi juga dilaksanakan di level global dan multilateral. Lalu, dari beberapa perang yang terjadi di sini, apa yang bisa kita utamakan atau apa yang bisa kita konseptualisasikan dari kondisi ini? Salah satunya adalah bagaimana korban perang, khususnya anak-anak, mengalami beberapa hal terkait bagaimana hak-hak mereka dipertahankan. Salah satunya adalah
sejauh mana dunia internasional juga melihat bagaimana anak-anak ini dilindungi. Salah satunya, negara memang sudah meratifikasi beberapa konvensi terkait hal ini. Tetapi kenyataannya, kita tidak dengan mudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait hak-hak anak. Ketika terjadi perang sipil misalkan, atau terorisme, menjadi pemahaman bersama bahwa anak-anak adalah pihak yang paling rawan atau vulnerable. Maka yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan beberapa peran serta dari organisasi internasional, masyarakat internasional, pasukan perdamaian PBB, dan juga komunitas internasional seperti Parang Merah dan ICRC. Parang Merah maupun Bulan Sabit Internasional juga memiliki peran bagaimana menguatkan peran civil society dalam penanggulangan perang. Anak-anak yang seringkali menjadi child soldier, menjadi korban perdagangan anak, dan posisi-posisi yang tidak bisa dibayangkan oleh pemerintah di level global maupun nasional terkadang menjadi pihak yang harus menanggung beban perang itu sendiri. Yang dapat kita lakukan adalah memastikan perang ini bisa dihentikan, tetapi juga meningkatkan pemahaman dari jurnalisme, kemudian non-state actor, dan pihak-pihak yang memiliki kapabilitas di bidang peacekeeping, peace building, dan peacemaking. Hal ini dapat menguatkan peran civil society dalam meningkatkan kerjasama tidak hanya di ranah stakeholder negara, tetapi juga menguatkan pemahaman tentang hak-hak anak di dunia global, khususnya pada perang sipil, terorisme, dan perang proksi antar aktor. Di dunia Kipari ini, hal ini yang bisa kita perbaiki. Nah, yang bisa kita lakukan, menguatkan kesadaran masyarakat, dan mungkin dalam mata kuliah terkait kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, kita dapat membahas ini dengan lebih lanjut. Sampai bertemu pada mata kuliah ataupun sesi 1 minute session again dalam FISIP Undip Channel. Selamat siang. 1 minute insight, kontribusi FISIP untuk kemajuan dunia pengetahuan. Channel informasi buka wawasan, isu sosial politik akamat akademik, jernih dan jelas perlu untuk masyarakat. FISIP Undip Channel, stay tuned, keep on watching, yeah.